والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperkenankan langkah bagi kita, mempermudahkan anggota tubuh kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala panggil dalam keadaan sehat dan afiat untuk mengerjakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kemuliaan beliau kita pun umat Rasulullah menjadi mulia sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala hantarkan di permukaan bumi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan di malam yang mulia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita, langkah kaki kita dipermudah semuanya, alhamdulillah, untuk menghadiri daripada salah satu majlis, iftitahul majlis, pembukaan majlis, sehingga dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita kumpul duduk di sini kemudian beranjak pergi pulang masing-masing ke rumah kita, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nikmat duduk di salah satu majlis ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar, karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah apa? Nur, cahaya. Wa nurullah la yu'til al-'asi. Sedangkan nur tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka yang jauh dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pada saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, bertatap muka, bertatap wajah, untuk menambah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatul majalis dzikri al-jannah." Jadi ghanimah, keberuntungan yang akan kita peroleh ketika menghadiri daripada majlis, wabil khusus majlis ilmu, yaitu al-jannah. Apa? Surga, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bil wadi fartahu." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka mampirlah. Idza marartum bil wadi fartahu. Kalau kalian lewat pada suatu majlis yang dimaksud dengan riyadul jannah, pada taman-taman surga. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kemudian duduknya kita di sini juga itu melambangkan bahwa kita adalah orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sesuatu hal yang sangat besar keutamaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, "Taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa hujjun fitna wal marja'i." Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah kemuliaan. Nah, siapapun yang ingin mulia, siapapun yang ingin agung di hadapan Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah, maka dia harus punya yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agung dan mulia orang tersebut di mata Allah ketika dia memiliki yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapapun dia, mau apapun profesinya, bagaimanapun bentuk bebannya, kalau dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah adalah orang yang pada hakikatnya mulia dan akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hirzun, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terdapat yang namanya hirzun, apa penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Imam Al-Haddad mengatakan di dalam kitab beliau ini, Fiqhiyah wal Wasayat Imamiyah, ma min syarrin ajilin wala akhir zahirin wala batin illa wattaqun hirzun harizun wa hisnun hasinun min darar misalamati min darar. Beliau katakan tidak ada keburukan yang akan menimpa seorang hamba, ajilin wala ajilin, baik sekarang ataupun nanti, zahirin wala batinin, yang nampak maupun yang tidak nampak, kecuali kata beliau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan penjagaan yang akan menjaga dia. Wa hisnun hasinun, dan juga benteng yang akan membentengi daripada orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dia dunia maupun akhirat. Fiha binadarain, kata Imam Haddad, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat kekayaan, tidak hanya di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia kekayaan nanti di akhirat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya ya, kekayaan yang sesungguhnya bukan mempunyai harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, ya, dan juga begitu juga pangkat, tidak. Ya, kekayaan yang menurut ya orang yang sejatinya Islam, ya, kekayaan yang sebenarnya yaitu ketika dia mampu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pada hakikatnya orang yang jaya, orang yang kaya. Masya Allah. Kata Imam Haddad, "Fastamsik biha walzam." Maka berpegang teguhlah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lazimilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanal ma tashtahihi yadda'i, maka engkau akan memperoleh, akan mendapatkan apa yang engkau dambakan. Ya. Wa man bayyana wa ahmala amraha, siapa orang ya yang menyepelekan yang namanya perkara ketakwaan, menganggap perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia akan dirundung dengan segala macam berbagai macam daripada penyesalan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyaallah hadirin, kita bersyukur kepada Allah, ya, di malam ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kita tidak bisa menentukan kita adalah orang yang bertakwa atau tidak, tapi setidaknya kita tahu alamat kita ini siapa. Begitu. Ya. Karena lambang orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang bersifat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ya, orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah, yaitu mereka orang-orang yang Allah jalankan, Allah haramkan mereka, ya, daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun amal-amal yang baik. Allah jauhkan mereka dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ya, di kesempatan kali ini alhamdulillah al-faqir, ya, imtisalan dan amr daripada salah satu orang tua kami, ya, beliau memberikan kami satu perintah supaya
membaca kitab, ya, kitab salaf. Kitab ini mungkin di kalangan kami kalau jadi barang sangka sudah masyhur, sudah terkenal. Ya, ini kitab Nashaitul Diniyah karangan Imam Al-Haddad. Ya, biasa di kampung Arab, ya, ba'dal maghrib itu dibaca yang namanya Rotib Haddad. Ya, di sini juga mungkin ada Habib Ali, ya, Rotib Haddad. Nah, Rotib Haddad ini, ya, karangan Imam Al-Habib bin Ali bin Haddad. Begitu juga dengan kitab ini karangan daripada Imam bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ya, beliau adalah salah seorang imam besar di zamannya. Ya, beliau adalah salah satu fondasi umat muslim di zamannya. Ya, ini beliau merupakan, kalau bisa dikatakan sekarang, public figurnya, Sadah Bahalaini. Ya, Masya Allah, Masya Allah, ilmunya luar biasa, kewaliannya Masya Allah. Maka semoga dengan kemuliaan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kemuliaan berkat kita ngaji kitab beliau, tabarrukan dengan kitab beliau. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Faqir akan membahas tentang pentingnya tulul amal dan bahaya yang tulul amal itu apa? Tulul amal itu kalau orang mana dalam dan bahaya. Ya, kalau banyak bahaya. Ya, tapi kalau di dalam istilah tasawuf, ya, sebentar, nih, ya, di dalam istilah tasawuf, Allah, tulul amal itu istisyaru tulul baqa fid dunya. Dia merasa bahwasanya dia akan kekal hidup di dunia. Hatta yaghliba dzalika 'ala al-qalbi fa ya'muru fil 'amal bi-muqtadah. Kata Imam Haddad, ya, merasa akan lama hidup di dunia sehingga dengan perasaan itu mengalahkan hatinya. Ya, jadi hati itu menguasai daripada perasaannya. Dia merasa dia akan hidup lama, tidak akan mati. Sehingga dengan perasaan itu dia berbuat amal dengan sesuka hatinya untuk mencapai keinginan. Ya, jadi haram, halal, hantam. Ya, kalau orang mana dia bilang. Karena kenapa? Tulul amal, banyak hayat. Karena hatinya itu sudah dikuasai dengan apa? Perasaan bahwasanya dia akan kekal abadi di dunia. Waqad qala salafus salih rahmatullah alaihi. Salafus salih, ulama-ulama terdahulu kita, mereka mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, man qala amaluhu sa'a amaluhu. Ya, orang yang panjang angan-angannya, ya, yang terlalu banyak bahaya, sa'a amaluhu, maka amalnya pun akan berantakan, akan buruk amalnya. Ya, wadhalika, beliau mengatakan, kenapa kok bisa seperti itu? Li'anna tulal amal yahmilu 'ala al-hirsi 'ala dunia. Ya, karena yang namanya berangan-angan ini, ya, berangan-angan ini, kata beliau, akan membawa seseorang terhadap tamak terhadap dunia. Ya, dia akan menjadi orang yang rakus dengan dunia. Padahal kata sebagian alimnya, sebagian ba'du salaf mengatakan, ya, wajib dunia dunia, inilah dunia perkara yang rendah. Hawadithun katsirah, ya, permasalahan, perselisihan di dunia ini banyak. Ya, berapa banyak yang kita dapat di medsos saat ini? Ya, begitu banyak hal-hal kriminal. Ya, baik yang masih umurnya masih remaja maupun yang sudah tua. Itulah dunia. Wa isyatha haqirah. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan dunia. Ya, kehidupan
hina dunia ini. Nah, ini kan kita bahas tasawuf ya. Kita tasawuf. Makanya agak ke hati pembahasan yang namanya kitab Al-Imam Al-Haddad. Hawalul Haddad wa ajibah. Wa mutanha kasirah. Ya. Tinggal di dunia ini pun tidak semena-mena. Ya. Dunia laisa bidari. Ini dunia ini bukan tempat yang kekal. Ya, tapi ini darul zawal. Tempat yang akan sirna. Mungkin kalau orang ini Rasulullah SAW saja, ya, umur beliau hanya 63 tahun. Ya. Adapun 63 ke atas itu sebonus kalau orang mana bilang. Ya, sebonus. Alhamdulillah. Kemudian wa tashmid bi amaratiha. Ya. Sehingga bukan cuma dia akan rakus dengan dunia, tapi juga akan bersemangat, ya. Jadi gairahnya itu hanya untuk dunia, hanya untuk memakmurkan dunia juga. Ya. Yang dimakmurkan bukan miskin. Yang dimakmurkan bukan anggota keluarganya, bukan anak, bukan istri dan lain sebagainya. Tapi yang dimakmurkan apa? Duniawiyah. Cuman hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ya. Adapun amal soleh dia tak peduli. Yang penting dia punya dunia aman. Hatta yaqa'ul insanu lailahu wa naharahu bitafakkur fi islahiha. Ya. Enggak sampai di situ, ya. Siang malam dia habiskan untuk apa? Tafakkur. Ya. Berpikir bagaimana untuk mendapatkan dunia ini, bagaimana untuk memperbaiki dunia ini. Nah, ini sumbernya apa? Turun amal, angan-angan. Wa kayfiyatu sa'i laha taratan biqalbihi wa jismihi mustaghriqaini fi dhalik. Ya. Dia akan memperjuangkan yang namanya dunia ini, kadang dengan hatinya, kadang juga dengan badannya, yang mana kedua-dua tersebut tenggelam di dalam dunia, memikirkan dunia. Ya, capek ya. Makanya tidak jarang, ya, tidak usah heran, ya. Tapi itu menjadi sebuah hal yang mengherankan. Kenapa? Kebanyakan daripada orang-orang yang berkelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kelebihan mungkin dari dalam segi harta, ya. Coba kita lihat, tidak jarang juga dari di antara mereka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan penyakit yang begitu berat, ya. Padahal kalau dipikir-pikir mereka ini udah enak, ya, hartanya berlimpah, pasti tidak akan kelaparan. Kan begitu logikanya. Tapi kok bisa ada yang lain yang stroke? Ya. Banyak bos-bos yang bergelimang daripada hartanya, tapi duduknya di kursi roda. Kenapa? Karena ini. Ya. Orang tidak akan merasa puas dengan dunia ini. Selalu tafakkur di islahiha. Fikir yang namanya ini bagaimana ini dunia orang dunia ini. Karena manusia ini, karena guru saya Al-Habib Ahmad bin Hanbal juga mengatakan manusia ini kalau udah punya satu, gak puas dengan yang satu yang dia punya. Ya, udah punya satu gunung, mintanya 10 gunung, itu biasa. Karena apa? Ya, itulah dunia ini. Ya. Wahina ibn, kata beliau, sehingga kalau sudah seperti itu, yansal akhirah wa yashtagil anha. Ya. Kalau dia sudah memperjuangkan yang namanya dunia, tidak memperdulikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedemikian rupa, dia akan melupakan yang namanya akhirat dan akan senantiasa sibuk mengurus yang namanya dunia. Wa yusawwifu bil amal laha, itu yang paling bahaya. Ya, dia akan menunda-nunda yang namanya amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, maksudnya hadir majelis itu majelis ini bagus, tapi mungkin insya Allah tak ada.
nanti minggu depan saya akan hadir. Ini bahaya. Taswif ini bahaya. Firman yang di dalam riwayat Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, asar siyahil ahlun nar min taswif. Nah, kebanyakan perbuatan orang-orang yang berada di dalam neraka sebenarnya faktornya apa? Faktornya karena ada sudah menunda nanti. Ya. Ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Ini penyakit ini nanti berbuat amal baik nanti ikut majelis nanti insyaallah mungkin minggu depan ada waktu saya bakal hadir, ya. Ada keinginan, ada orang yang untuk beramal, saya ingin ngamalin sunnah ini, saya ingin nambah terhadap sunnah seperti ini. Tapi nanti ini bahaya, taswif. Ya, ini penyakit hati juga perlu kita sadari. Ya, tidak baik. Ya, diwanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiran wa musammiran. Ya. Orang yang ulul amal ini di dalam perkara urusan dunianya mubadiran, cepat, wa musammiran, semangat, ya, karena dunia ini. Wa fi amri akhiratihi musawwiman wa muqassiran. Ya. Di dalam perkara akhirat ditunda, ya. Wa muqassiran, banyak kurangnya juga. Ya. Oh, pokoknya yang pikir wajib, pokoknya susah bayar, pokoknya susah puasa, ya. Pokoknya susah zakat. Tanpa ada apa? Tanpa ada evaluasi, ya. Ada antisipasi daripada amal-amal tersebut. Nah, inilah manusia. Terkadang kita ini hadirin, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya. Orang soleh saja, sesoleh ataupun sebagaimana yang kita baca mungkin di dalam sejarah orang-orang soleh, mereka kadang, ya, tidak yakin dengan amal mereka. Tapi kok kita ini masya Allah, ya, yang penting sudah sembahyang, yang penting sudah zakat, yang penting sudah saum, ya, seperti ini. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'tisal amra, kata beliau, sebenarnya pada hakikatnya, ya, harus kebalikannya. Maksudnya apa? Yusammara bil akhirah allati ba'da al-waqa' wa mautul iqamah. Ya, dia seharusnya semangat dengan perkara-perkara akhirat. Ya, sholat tepat waktunya, ya, dan lain sebagainya. Yang mana bersemangat untuk melakukan daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan akhirat, yang mana akhirat tersebut dia dari pokok, kata beliau, tempat kekal, wa mautul iqamah, dan tempat tinggal yang sebenarnya. Nah. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan bahwa misalnya, ya, akhirat itu tidak bisa tercapai. La yanalu ya'jizu dari bismillah. Ya. Menggapai yang namanya akhirat itu tidak akan kita dapat, ya, yang namanya akhirat ini tanpa adanya usaha di dalam melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita akan mendapatkan yang namanya akhirat tanpa adanya semangat, ya. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, inilah suatu perkara yang sebenarnya tulul amal, panjang angan-angannya. Ya, sebenarnya di kalangan orang masyarakat ini mungkin tidak tahu ini tulul amal angan-angan. Padahal kalau di dalam Islam kita pelajari, tulul amal itu bahaya. Ya, angan-angan, panjang angan-angan itu bahaya. Inilah sebabnya. Ya. Sampai di sini pembahasan yang namanya tulul amal ini ada berapa lembar di sini. Berarti ini perkara ini berarti penting. Ya, harus kita evaluasi. Ya. Karena kalau orang sudah tulul amal, angan-angannya panjang, ya, banyak berkhayal, nanti dia akan ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
konsekuensinya berat juga. Ya, sampai di situ ulul amal ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di sini ya tentang rezeki yang Allah berikan itu pasti adanya. Tapi karena orang tersebut telah dirasuki yang namanya ulul amal, dia ragu akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasibuhul muqaddar lahum min halayat walau lam yakun. Padahal ya kata Imam Al-Haddad, bagian dia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti ya al-muqaddar lahu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqutu walau lam yakun. Ya, jadi ini rezeki yang akan Allah bagi ini tidak akan dia kehilangan daripada rezeki tersebut. Walau dia tidak minta, rezeki itu tetap ada. Ya, kata Imam Haddad, alladzi yadayhi la yasbihi walladzi yumtak hasibun badai. Alladzi yadayhi rezeki atau pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain la yasif ilaih, tidak akan sampai kepada kamu. Walladzi yadayhi alladzi dan adapun yang dibagi untuk kamu yang Allah berikan untuk kamu tidak akan sampai juga kepada orang lain. Hakada. Nah, walakinnahu lamma qala alaihi al-amal hamalahu ala al-hirsi ala dunya wa taswif al-akhirah. Dan berarti karena angan-angannya panjang, ya maksud ikhwan rahimahullah, sehingga angan-angan tersebut membawa dia terhadap tamak rakus terhadap dunia dan juga menunda-nunda amal ibadah, menunda-nunda amal ibadah tujuan akhirat. Ya, kalau sudah ada penunda-nundaan seperti ini, la yakhbur lahu al-maut. Ya, tidak akan lagi terlintas di dalam hatinya perkara kematian. Nah, ini bahaya. Wa wujubul isti'dad lahu, dan juga kewajiban untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Ya, tidak akan mempersiapkan yang namanya kematian dengan apa? Dengan amal saleh. Makanya Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan wasashuru qurbal maut fa innahu kama fil hadits aqrabu ghalibun muntazar. Ya, maka merasalah akhwan Allah, kata beliau, merasalah bahwa kematian itu akan datang. Ya, datang juga kematian. Ya, dekatnya kematian. Kama fil hadits, kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis, aqrabu ghalibun muntazar. Ya, kematian ini adalah suatu hal yang gaib yang paling dekat yang sedang ditunggu. Nah, bukan di akhir yang tunggu. Jadi kematian. Wama berinsan, tapi kebanyakan orang lupa, lalai dengan kematian itu. Wa qala ba'du salaf as-salih radhiyallahu anhum bawaitu min adla wa nasira ta'aqqadtum al-amala wa dhurra. Seandainya kalian ya mengetahui yang namanya ajal itu dan perjalanan daripada kematian ajal itu, laqattum al-amala wa dhurra. Misalnya kalian akan benci yang namanya itu adalah berkhayal, panjang angan-angan dan tertipu daripada angan-angan tersebut. Nah, wa qala akhar kam min mustaqbilin yawman lam yastaqbilhu. Berapa banyak orang yang menantikan suatu hari tapi tidak bisa mewujudkannya. Wa mu'ammalun ghadan lam yudrikhu. Dan berapa banyak juga orang yang berangan-angan akan hidup di hari esok tapi tidak mendapati hari esok. Ya. Wa qala akhar rubba bahithun min akhihi wa la'alla aktharahu qad kharajat min indil qusar. Ya. Terkadang orang yang tertawa terbahak-bahak sampai giginya muncul kelihatan terbahak-bahak, sedangkan kafarnya itu telah dipersiapkan oleh orang yang sudah potong kafan. Ya. Wa fil hadits yanju awwalu hadhihi ummah bi-zuhdi wal yaqin wa yudhhabu akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Awal hadis ummah, orang yang pertama kali di kalangan umat ini yang akan selamat, kata beliau Rasulullah SAW, adalah orang yang mempunyai zuhud. Apa zuhud? Tidak memiliki keinginan yang namanya dunia. Ya,
Itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya sobek, jordang camping, ya. Pakaiannya tidak bagus. Kata Sayyid Al-Muhaddits Profesor Dr. Abdul Sayyid Muhammad bin Ali mengatakan zuhud itu bukan pakaian. Innama zuhudu hahuna. Ya. Zuhud itu letaknya di mana? Di hati. Nah, zuhud itu letaknya di hati. Wal yaqin, dan orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhlaku akhiruha bil hirsi wa turhan. Dan nantinya umat, ya, akhir daripada orang di kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan binasa adalah mereka yang hirs, yang tamak akan dunia dan tidak betul amat mempunyai yang namanya angan-angan yang panjang, berada banyak tahayal. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali beliau berkata, akhwafu ma akhwafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ya, perkara yang paling saya takutkan ke atas kalian adalah ikut hawa nafsu dan juga angan-angan yang panjang, terlalu banyak tahayal. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya, la yu'minu hatta yakuna hawahu hati hati. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian melainkan dia itu menjadikan hawa nafsunya untuk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.